Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu memasukkan data pada aplikasi SPSS. Di mana di sini saya mengambil data karyawan yang ada di salah satu Alfamart di Makassar, di mana ada 3 variabel yaitu nama, jabatan, dan gaji. Kemudian untuk masuk pada aplikasi SPSS itu di sini yang tampil pertama itu ada data editor, kemudian data editor terbagi dua yaitu data view dan data variable view. Kemudian kita masuk pada variable view. Untuk kolom pertama yaitu kolom name, kita klik nama. Kemudian untuk tipe di sini tipenya itu untuk data non angka, jadi kita beri string. Kita klik string, oke. Kemudian untuk which-nya itu di sini kita mengambil angka 15, desimal kita abaikan. Kemudian label kita klik nama karyawan, values-nya non, missing juga non. Untuk columns 8, kemudian align itu left, dan measure kita ambil nominal. Untuk role-nya itu ya input. Kemudian kita masuk pada kolom kedua, di mana kita ketik posisi. Untuk tipenya juga string karena non angka. Kemudian untuk which-nya kita ambil angka 8. Kemudian desimal kita abaikan. Untuk labelnya kita ketik posisi karyawan. Kemudian values kita tetap non, missing juga non. Untuk columns 8, align-nya tetap left, dan measure nominal. Role-nya tetap input. Kemudian kita masuk pada kolom ketiga yaitu gaji. Untuk tipenya karena gaji ini merupa angka, jadi kita ambil numerik. Oke. Which-nya tetap 8. Untuk desimalnya kita ambil 0. Untuk label kita ketik gaji karyawan. Untuk values non, missing juga non. Untuk columns 8, align-nya kita ambil right. Kemudian measure kita ambil scale, role-nya input. Kemudian kita masuk pada data view, di mana data view ini kita hanya tinggal memasukkan datanya. Di sini variabelnya nama, tapi datanya itu cuma 5. Ada Shirley. Kemudian di sini posisinya itu artinya adalah jabatannya sebagai cost, di mana gajinya itu 4.200.000. Kemudian yang kedua ada Muhammad Rizaldi, di mana jabatannya itu adalah a cost, di mana gajinya itu sebanyak 3.500.000. Kemudian ketiga, ini kita masukkan nama-nama karyawannya. Ada Samsul, di mana dia juga merupakan jabatannya a cost. Gajinya itu juga gajinya itu juga 3.500.000. Kemudian yang keempat yaitu ada Bahri. Untuk jabatannya itu kru, sebagai kru. Di mana gajinya itu 3 juta.
juta rupiah. Kemudian yang kelima yaitu ada Reni, di mana jabatannya juga kru, gajinya juga 3 juta. Nah, jadi itulah cara memasukkan data pada aplikasi SPSS. Selanjutnya kita tinggal save. Sini kita klik save as. Kemudian tinggal mengganti nama filenya yaitu data karyawan Alfamart kemudian kita pilih save. Nah, karena ini sudah tersimpan. Jadi itulah cara memasukkan data pada aplikasi SPSS. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Bahtiar, NIM 19 204068. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat tabel. Yang pertama yaitu klik Analyze, kemudian pilih Tables, kemudian akan muncul seperti ini. Kemudian klik Custom Tables, oke. Kemudian pilih jabatan, kemudian drag jabatan karyawan ke columns, kemudian status karyawan di drag ke rows. Setelah itu klik OK. Kemudian akan muncul seperti ini. Baiklah, itulah tadi penjelasan tentang cara membuat tabel. Sekian dan terima kasih. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan grafik pada aplikasi SPSS. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Salmi dengan NIM 19 2400 091. Setelah masuk ke dalam aplikasi SPSS, ini kita silang saja. Kita akan membuka data yang telah dibuat oleh saudara Hasrul sebelumnya, yaitu kita masuk di file, pilih open, kemudian data. Di sini kita pilih data karyawan Alfamart, kemudian open. Datanya akan terbuka seperti ini. Langsung saja untuk membuat grafik, kita masuk di menu graph di sini. Kemudian pilih chart builder. Di sini kita klik saja OK. Kita tunggu sementara proses. Nah, akan muncul tampilan seperti ini, tampilan chart builder. Nah, karena kita ingin membuat simple bar, jadi kita pilih galeri, kemudian pilih bar. Jika kalian ingin membuat grafik garis, pilih line. Jika ingin membuat grafik lingkaran, pilih pie atau polar. Jadi karena kita ingin membuat yang simple bar, kita kembali ke galeri, kemudian pilih bar. Di sini kita akan membuat grafik bar sederhana. Jadi grafik bar sederhana ini kita drag menuju ke chart preview yang ada di sini ya. Oke, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan mengisi sumbu Y dan sumbu X. Selanjutnya untuk sumbu Y kita masukkan gaji karyawan. Kita drag gaji karyawan ke sumbu Y. Kemudian untuk sumbu X kita masukkan posisi karyawan. Kita drag ke sini. Nah, tampilannya akan seperti ini. Di bagian elemen properties ada 3 yang bisa kita ubah. Di sini kita bisa ubah di bar 1. Di bar satunya ini kita pilih saja di sini mean atau rata-rata, karena kita ingin mencari rata-rata gaji dari karyawan. Kemudian selanjutnya kita ke X axis 1. Di sini kita pilih saja value, dan di sini directionnya ada ascending dan descending. Di sini kita pilih saja ascending karena
kita ingin mengurutkannya dari yang terkecil. Kemudian untuk y-axis, y-axisnya tampilannya seperti ini saja, tidak perlu diubah. Kita pilih di sini linear ya. Kemudian setelah seperti ini, selanjutnya kita klik OK. Maka akan muncul grafik seperti ini, simple bar main of gaji karyawan by posisi karyawan, dimana di sini untuk gaji AKOS yaitu 3 juta berapa ya tadi, 3.200.000. Untuk gaji 3.500.000, ternyata 3.500.000 untuk gaji kosnya ini 4.200.000, sedangkan untuk gaji kru adalah 3 juta. Jadi mungkin ini saja dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulkarnain, NIM 1824000047. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan mengenai tentang cara membuat analisa regresi sederhana. Nah, jadi pertama-tama kita tentukan dulu data yang akan kita buatkan analisa regresi sederhananya. Nah, setelah itu kita buka analis. Nah, di sini ada regression. Nah, kita klik linear. Nah, di sini ada 2 grup. Nah, di sini kita masukkan seperti ini, inflasi ke sini. Dan tak lupa juga di tahunnya juga. Baru kita klik enter. Dan Optios. Nah, perhatikan ini seperti ini centangnya, dan kita klik continue. Nah, selanjutnya kita klik statistik. Di sini ada estimates dan kita juga klik descriptive. Nah, selanjutnya itu kita juga centang seperti ini all cash dan continue. Nah, setelah itu kita close. Nah, ini untuk analisis data Y dengan data X nya. Nah, kita next. Nah, seperti tadi kita masukkan data Y dan data X nya, baru kita next. Nah, normal, viability plot, dan continue, dan kita klik OK. Ya, sederhananya. Jadi sederhananya seperti itu. Jadi seperti inilah hasil dari membuat analisa regresi sederhana. Seperti inilah hasil daripada analisa regresi sederhana. Kita bisa melihat seperti inilah tampilannya. Iya. Jadi sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai hasil output analisis regresi. Terlebih dahulu perkenalkan, nama saya Salmi, NIM 192400091. Ini merupakan hasil output yang telah dibuat oleh pemateri sebelumnya, yaitu saudara Zulkarnain. Di sini bisa kita lihat di tabel di descriptive statistik. Di sini terdapat mean atau rata-rata dan standar deviasinya. Untuk GDRP real rata-ratanya yaitu 29,8853 dan standar deviasinya yaitu
9,73207. Kemudian untuk inflasi. Untuk inflasi rata-ratanya yaitu 8,2620 dan untuk standar deviasinya 5,22756. Selanjutnya untuk tabel korelasi. Di sini di tabel Pearson correlation bisa kita lihat di analisis korelasi. Analisis korelasi itu ada dua hal dalam menafsirkannya. Yang pertama dari besaran angkanya. Jika angkanya mendekati -1, maka korelasinya itu sempurna. Jika korelasinya tidak sempurna, korelasi tidak sempurna. Kemudian jika angkanya itu 0, maka tidak ada korelasi. Sedangkan jika angkanya itu mendekati +1, maka korelasinya sempurna. Jadi jika menunjukkan angka di atas 0,5, maka korelasinya cukup kuat. Sedangkan jika korelasinya di bawah 0,5, maka korelasinya itu lemah. Dan bisa kita lihat di sini korelasinya menunjukkan angka -0,251. Jadi berada di bawah 0,5. Artinya korelasinya itu lemah. Kemudian penafsiran yang kedua yaitu dari tandanya. Misal yaitu jika tandanya negatif, maka menunjukkan arah hubungan yang berlawanan. Sedangkan jika tandanya positif, maka menunjukkan arah hubungan yang sama. Dan bisa kita lihat di dalam tabel, di sini menunjukkan tanda negatif. Artinya hubungan antara GDRP real dan inflasi ini tidak sama. Selanjutnya untuk analisis signifikan hasil korelasi. Bisa kita lihat di tabel juga signifikannya ini yaitu 0,184. Di sini bisa kita tarik dua hipotesis. Yang pertama, hipotesis H0, yaitu tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Berarti angka korelasinya adalah 0. Sedangkan untuk HI ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Bisa diambil dasar pengambilan keputusannya berdasarkan probabilitasnya. Bisa kita lihat jika probabilitasnya lebih besar dari 0,05, maka H0-nya itu diterima. Sedangkan jika probabilitasnya lebih kecil dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Dan kita lihat di dalam tabel ini signifikannya yaitu 0,184. Berarti lebih besar dari 0,05. Maka H0-nya diterima, di mana H0-nya di sini adalah tidak ada hubungan atau korelasi antara dua variabel. Dengan ini menunjukkan bahwa benar-benar tidak ada hubungan antara GDRP real dan inflasi. Tabel selanjutnya yaitu variabel enter or remove, di mana variabel enternya ini adalah inflasi, sedangkan variabel remove-nya di sini tidak ada ya. Selanjutnya untuk tabel model summary. Di sini menunjukkan bahwa R-nya itu 0,251,
dan R square-nya itu 0,063 dan adjust R square-nya minus 0,009. Selanjutnya pada tabel ANOVA, di mana di sini uji ANOVA itu bisa kita lihat dari di sini, yaitu F-nya 0,871, sedangkan signifikannya adalah 0,3368. Karena signifikan atau probabilitasnya ini 0,368 lebih besar dari 0,05, maka model regresinya ini tidak bisa dipakai untuk memprediksi inflasi, karena memang mereka tidak ada hubungan. Selanjutnya untuk koefisien, di mana di sini koefisien konstannya yaitu 33,740, sedangkan inflasinya yaitu minus 0,467. Selanjutnya untuk tabel Kesewis diagnostis, di mana di sini bisa kita lihat dari tahun 2000 hingga tahun 2014, dimulai dari residualnya itu minus hingga sekarang sudah menjadi plus. Kemudian untuk residual statistiknya, di sini residual statistiknya dari predicate value minimumnya itu 23,0517 dan maksimumnya 32,4848. Sedangkan rata-ratanya yaitu 29,8853 dan standar deviasinya itu 2,43877. Ini adalah grafiknya ya, bisa dilihat sendiri. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.